Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Kita awali berita hari ini dari Liga Champions. Real Madrid berhasil keluar sebagai pemenang dalam duel alot kontra Manchester City, leg kedua perempat final Liga Champions 2023-2024. Laga berakhir imbang 1-1, Madrid menang adu penalti dengan skor 4-3. Laga berlangsung relatif terbuka sejak menit pertama. Man City lebih mendominasi tapi Madrid melawan dengan sangat baik. Kali ini Madrid bahkan sempat unggul lebih dahulu lewat gol Rodrigo di menit ke-12. Man City baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua melalui aksi Kevin De Bruyne menit ke-76. Skor 1-1 bertahan selama 120 menit. Laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Dua penendang Man City gagal, hanya satu penendang Madrid yang gagal. Tendangan penentu kemenangan Real Madrid adalah Antonio Rudiger. Kemenangan ini mengantar Real Madrid ke babak semifinal Liga Champions 2023-2024. Sang juara bertahan Man City harus tersingkir. Di match lain, Bayern Munchen tampil tangguh untuk membekuk Arsenal dengan skor tipis 1-0 dalam duel leg kedua perempat final Liga Champions 2023-2024. Hasil ini cukup mengantar Bayern lolos ke semifinal. Bermain di Allianz Arena, Bayern meladeni Arsenal dengan modal hasil imbang 2-2 di Emirates Stadium pekan lalu. Pertandingan diprediksi berlangsung terbuka, kedua tim punya peluang sama. Kali ini Bayern tampil lebih superior di hadapan pendukung sendiri. Arsenal melawan dengan baik, tapi pada akhirnya Bayern yang berhasil mencuri gol tunggal lewat aksi Joshua Kimmich di menit ke-63. Di semifinal nanti, Bayern Munchen akan menghadapi Real Madrid, sedangkan PSG harus menghadapi Borussia Dortmund. Kekalahan melawan Bayern menjadi catatan buruk lainnya buat Arsenal yang kini telah tersingkir dari fase gugur Liga Champions di tangan tim Bavaria sebanyak 5 kali. Kelolosan Bayern Munich ini turut melahirkan sebuah torehan bagi sang pelatih Thomas Tuchel. Tuchel menjadi pelatih Jerman pertama yang mencapai semifinal bersama 3 klub yang berbeda. Sementara itu, Manuel Neuer menciptakan rekor clean sheet. Kiper berusia 38 tahun itu berarti sudah mencetak 58 clean sheet sejak debutnya di Liga Champions pada 2011-2012. Timnas Vietnam U23 berhasil mengalahkan Timnas Kuwait U23 dengan skor 3-1 di match D1 Grup D Piala Asia U23 2024 dengan skor 3-1. Pada menit ke-31, Kuwait bermain dengan 10 pemain setelah Ibrahim Kamel di kartu merah akibat menginjak lawan. Gol akhirnya tercipta untuk Vietnam pada menit 45+1 melalui Nguyen Van Tung. Tapi Kuwait bisa menyamakan skor pada menit ke-45+9 via penalti Salman Saud Al-Ahwadi. Di awal babak kedua, kedua tim sama-sama saling serang. Namun blunder kiper Kuwait pada menit ke-47 membuat Bui Vihau bisa mencetak gol. Vihau kemudian sekali lagi menjebol gawang Kuwait pada menit ke-76 memanfaatkan umpan terobosan. Kemenangan ini membuat Vietnam untuk sementara jadi pemuncak klasemen grup D dengan koleksi 3 angka. Di match lain, Timnas Malaysia U23 menelan kekalahan di pertandingan pertama grup D Piala Asia U23 2024. Berhadapan dengan Uzbekistan, Harimau Muda tumbang dengan skor 2-0. Gol kemenangan Uzbekistan dibuat oleh penalti Jasurbek Jalolidinov dan gol Ulukbek Koshimov di babak kedua tepatnya di menit ke-83. Dengan kekalahan tersebut, Malaysia U23 terbenam di dasar grup D, sedangkan Uzbekistan U23 berada di posisi kedua mengintai Vietnam U23. Dari Liga Champions Asia, Ulsan Hyundai berhasil meraih kemenangan tipis di leg pertama saat menjamu Yokohama F. Marinos dengan skor 1-0. Gol kemenangan Ulsan Hyundai di match ini tercipta melalui Lee Dong-gyong di menit ke-19. Di match lainnya, secara mengejutkan Al Hilal dihajar tim tuan rumah Al Ain di leg pertama Liga Champions Asia dengan skor 4-2. Pertandingan baru memasuki menit ke-6, Al Ain sukses mencetak gol lewat Sofiane Rahimi. Sang pemain menggandakan keunggulan Al Ain menit ke-26 via penalti. Bahkan Sofiane Rahimi mencetak hat-trick dan membuat Al Ain unggul 3 gol via penalti menit ke-38.
Di awal babak kedua, Al Hilal sempat memperkecil kedudukan melalui gol Malcolm di menit ke-49. Namun penalti ketiga yang diberikan wasit ke Al Ain menit ke-56 membuat jarak melebar kembali. Al Hilal hanya mampu mencetak satu gol balasan lagi menit ke-78 melalui gol Salem Al-Dawsari. Ada rumor baru seputar masa depan Anthony Martial. Penyerang Manchester United itu dilaporkan akan bergabung dengan Tottenham Hotspur di musim panas nanti. Manajemen Setan Merah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang habis di musim panas nanti. The Lily-Whites menilai Martial adalah penyerang yang teruji. Selain itu, penyerang asal Prancis itu juga sudah 9 tahun berkarir di Inggris, jadi ia sudah mengenal medan dengan baik sehingga proses adaptasinya bisa berjalan dengan cepat. Alasan lain mengapa Tottenham berminat pada Martial karena statusnya sebagai free agent. Martial masih menyembuhkan cedera yang ia derita dan rumor yang beredar menyebut bahwa ia sudah tidak bisa comeback di sisa musim ini. Perjuangan Timnas Indonesia U23 dalam laga Piala Asia U23 2024 akan berlanjut. Garuda Muda akan bertanding melawan Australia U23 pada laga kedua grup A Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 18 April 2024. Tak hanya strategi dan performa pemain, sorotan pun tertuju pada sosok pengadil lapangan yang akan memimpin jalannya pertandingan krusial ini. Setelah kontroversi wasit pada pertandingan melawan Qatar, kini pertandingan melawan Australia akan dipimpin oleh Majed Al-Shamrani, seorang wasit asal Arab Saudi. Pertandingan ini menjadi krusial bagi Garuda Muda untuk melaju ke babak selanjutnya. Sayangnya, dua pemain kunci, Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, harus absen karena mengantongi kartu merah di pertandingan sebelumnya melawan Qatar. Dengan absennya Jenner dan Sananta, Shin Taeyong diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3 yang lebih defensif. Berikut perkiraan susunan pemainnya. Di lain sisi, kabar baiknya adalah Justin Hubner sudah mengantongi izin dari Cerezo Osaka untuk menyusul Piala Asia U23 2024. Sang pemain kini sedang dalam perjalanan ke Qatar. Barcelona mengalami kegagalan pahit di Liga Champions seusai dikalahkan telak oleh Paris Saint-Germain. Kekalahan ini tidak hanya menjadi pukulan bagi Barca, tetapi juga membuka peluang bagi Atletico Madrid untuk memperoleh tiket ke turnamen antar klub bergengsi Piala Dunia Antar Klub yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat pada tahun depan. Di sisi lain, Barcelona harus cepat-cepat melupakan kekalahan menyesakan dari PSG. Soalnya mereka sudah ditunggu laga berat lainnya yaitu El Clasico pada akhir pekan ini. Borussia Dortmund melaju ke semifinal Liga Champions setelah menaklukkan Atletico Madrid dengan skor 4-2 pada leg kedua perempat final di Signal Iduna Park. Sukses ini juga menjadi momen spesial bagi Mats Hummels yang mencatatkan 500 penampilan di semua kompetisi bersama Borussia Dortmund. Hummels kini tercatat sebagai pemain kedua dengan penampilan terbanyak berseragam hitam dan kuning. Lazio mengamankan masa depan Matthias Zagatni lewat kontrak baru yang berdurasi 5 tahun. Saat ini kontraknya akan berakhir pada musim panas 2025 yang artinya tinggal 1 tahun lagi. Rencana perpanjangan kontrak ini datang di saat ada ketidakpastian mengenai masa depan pemain penyerang sayap tersebut dengan adanya spekulasi sebelumnya ia mungkin pindah ke Juventus atau Fiorentina. Keputusan memperpanjang kontrak Zagatni merupakan langkah positif bagi manajemen Lazio, terutama setelah mereka gagal mempertahankan Felipe Anderson yang memutuskan pindah ke Palmeiras di Brazil. Penyerang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe masuk dalam 10 besar pencetak gol terbanyak di Liga Champions, menyamai rekor Zlatan Ibrahimovic dan Andriy Shevchenko usai mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-1 atas Barcelona di leg kedua perempat final UCL 2023-2024. Mbappe berhasil menembus 10 besar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kompetisi ini dengan total 48 gol. Dan ia tinggal 2 gol lagi untuk menyamakan rekor Thierry Henry yang berada 1 peringkat di atasnya. Kabar baik muncul dari Milanello terkait Mike Maignan. Setelah absen di pertandingan AC Milan versus Sassuolo kemarin, kini dia akan tersedia di laga lawan AS Roma. Setelah berhadapan dengan Roma, AC Milan akan langsung berhadapan dengan Inter Milan di pertandingan Derby della Madonnina
di mana Nerazzurri akan berusaha untuk memenangkan gelar Scudetto ke-20 mereka dengan mengalahkan musuh bebuyutannya. Kedua laga ini juga sangat penting bagi pelatih Stefano Pioli, di mana masa depannya bersama tim akan dievaluasi berdasarkan 2 pertandingan tersebut. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!